Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi himpunan. Materi yang akan saya jelaskan saat ini adalah tentang operasi pada himpunan. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pada video sebelumnya, saya pernah menjelaskan sedikit tentang operasi pada himpunan. Bahwasanya operasi pada himpunan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada yang namanya irisan. Irisan dua buah himpunan. Di sini, operasi pada himpunan irisan itu dilambangkan atau dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, seperti huruf N. Di sini, yang anggota A dan B, maksudnya yang sama, baik itu ada di A dan ada di B, itu adalah jawabannya. Langsung saja kita beranjak contoh soal. Di sini ada soal, diketahui himpunan A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B-nya adalah 4, 5, 6, dan 7. Pertanyaannya tentukanlah A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Nah, mendaftar anggotanya maksudnya bagaimana sih? Menulisnya seperti ini. Nah, seperti himpunan A dan juga menulisnya seperti himpunan B. Ya udah kita tinggal tulis saja. Kita jawab terlebih dahulu yang A. A irisan B sama dengan, jangan lupa diberikan kurung kurawal. Karena irisan di sini sudah dikasih clue-nya, yaitu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan B. Berarti untuk mengerjakan soal berikut ini, cara menyelesaikan adalah cari angka yang sama dari kedua himpunan. Angka yang sama adalah angka 4 dan juga angka 5, baik itu di himpunan A dan di himpunan B. Berarti jawabannya yang angkanya sama, yaitu 4 dan 5. Ini adalah jawabannya untuk irisan dua buah himpunan. Atau kesimpulannya adalah irisan dua buah himpunan, jawabannya adalah angka yang kembar dari kedua buah himpunan atau lebih dari dua himpunan. Kemudian, setelah kita membuat daftar anggotanya, di sini kita diminta untuk menggambar. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini, kotak di mana di sudut kiri atas terdapat huruf S, yaitu adalah himpunan semesta. Kemudian terdapat dua buah lingkaran di dalam kotak tersebut, di mana lingkaran tersebut adalah himpunan yang ada pada soal. Kalau di sini ada dua himpunan, berarti lingkarannya ada dua. Kalau ada tiga himpunan, berarti ada tiga lingkaran. Kita kasih huruf A dan B, bebas mau yang mana, A-nya di sini boleh, atau B-nya yang di sini juga boleh. Nah, setelah itu kita tinggal masukin angkanya. Di sini ada tengah-tengahnya ini ya, ada seperti lingkaran ini, oval ini, itu yang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini kita isi dengan angka yang sama tadi, yaitu angka 4 dan juga angka 5. Jangan lupa diberi titik di depannya. Lalu A-nya ini adalah himpunan A yang angkanya berbeda, yaitu angka 1, 2, dan 3. Dan B-nya ini adalah himpunan B yang angkanya berbeda atau sisanya tadi, yaitu angka 6 dan angka 7. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk mengarsir daerah yang menyatakan A irisan B. Nah, yang menyatakan A irisan B itu adalah yang di tengah-tengah. Nah, berarti kita arsir yang tengah-tengah. Ini jawabannya. Seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya gabungan dua himpunan. Di sini gabungan dua himpunan itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Nah, ada penjelasannya sebagai berikut. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Dinotasikan sebagai berikut, A gabungan B. Nah, di sini ada contoh soal. Ya. Diketahui himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. B-nya 4, 2, 6, 10, 14, dan 18. Di sini dikasih koma ya. Tentukanlah A gabungan B dengan mendaftar anggotanya. Baik, kita jawab yang A-nya. A gabungan B sama dengan kurung kurawal. Nah, bedanya dengan irisan tadi, kalau irisan yang kembar antara himpunan A dan B, itu jawabannya. Kalau gabungan, semua anggota A dan anggota B itu adalah jawabannya. Kita gabung menjadi satu. Kemudian bagaimana dengan angka yang kembar? Tetap kita tulis hanya satu kali, tidak dua kali. Berarti kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, kemudian 14, dan 18. Ini adalah jawabannya. Jadi kalau gabungan, semua himpunan A dan B digabung menjadi satu. Kemudian kita gambarkan. Nah, gambarnya masih sama seperti yang irisan tadi. Yang di tengah-tengah adalah tetap angka yang kembar. Angka yang kembar angka berapa saja antara A dan B? Itu angka 2, ya, 4, kemudian 6, dan juga 10. Nah, berarti angka yang di tengah ini adalah angkanya 2,
4, 6, dan 10. Kemudian yang A adalah sisanya, yaitu 8 dan 12 dari himpunan A-nya. Kemudian yang B adalah sisanya dari himpunan B-nya, yaitu 14 dan 18. Kemudian kita diminta untuk mengarsir. Nah, bedanya irisan yang diarsir adalah angka yang kembar, berarti yang ada di tengah-tengah. Kalau gabungan, semua lingkaran kita arsir. Ingat, hanya lingkarannya saja. Kotaknya tidak perlu diarsir. Nah, ini jawabannya. Ini adalah diagram Venn A gabungan B. Jadi semua lingkarannya diarsir. Lanjut, yang selanjutnya adalah selisih dua himpunan yang dinotasikan atau dilambangkan dengan tanda minus atau dikurang. Di sini keterangannya adalah selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan A dikurang B. Nah, seperti ini ya. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui himpunan A-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. B-nya 2, 6, 10, 14, dan 18. Pertanyaannya adalah tentukanlah A dikurangi B dengan mendaftar anggotanya. Baik, kita jawab di sini. A dikurang B sama dengan, nah, kalau irisan tadi yang kembar diambil, kalau gabungan semuanya kita ambil, kalau selisih, yang kita ambil apa sih? Yang kita ambil adalah anggota himpunan A, tetapi yang tidak ada pada anggota himpunan B. Maksudnya adalah kita tetap harus menentukan angka-angka yang sama yang berada pada himpunan A tapi juga ada di himpunan B. Angkanya berapa aja sih? Itu angka 2. Nah, di sini juga ada angka 2. Kemudian angka 6. Di B juga ada angka 6. Dan angka 10. Nah, di B juga ada angka 10. Nah, setelah kita tentukan angka-angka yang sama dari kedua buah himpunan ini, maka kita langsung bisa menjawab. Nah, A dikurang B, patokannya adalah himpunan yang adanya paling depan, yaitu himpunan A. Berarti jawabannya adalah semua anggota himpunan A yang berbeda, yaitu adalah 4, 8, dan 12. Ini jawabannya. Nah, jadi patokannya adalah himpunan yang berada paling depan nih. Kalau soalnya dibalik, B dikurangi A, sama dengan berarti patokannya adanya di B. Jadi semua himpunan B yang angkanya itu yang berbeda, bukan yang kembar. Itu adalah 14 dan 18. Ini jawabannya. Jadi, kalau kita mencari jawaban dari selisih dua buah himpunan, patokannya adalah himpunan yang berada di depannya. Kemudian, kita diminta untuk menggambar. Caranya masih sama seperti yang tadi. Nah, ini gambarnya masih tetap sama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat gambar A selisih B atau A dikurang B. Caranya masih sama. Yang di tengah-tengah kita tulis angka yang sama, yaitu angka 2, 6, dan 10. Kemudian yang A ini adalah angka sisanya, yaitu 4, 8, dan 12. Yang B pun juga sama, yaitu 14 dan 18. Nah, yang diminta adalah selain digambar diarsir. Berarti yang kita arsir adalah hanya himpunan A-nya saja. Nah, tetapi yang berbeda, yang kembarnya nggak usah diarsir. Ini A dikurang B. Kalau tadi soalnya dibalik, yaitu B dikurang A, berarti yang kita arsir adalah hanya himpunan B-nya saja. Seperti ini. Ini untuk jawaban A dikurang B, dan ini untuk jawaban B dikurang A. Ini jawabannya. Mudah ya? Nah, setelah ini ada yang namanya komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan adalah suatu himpunan dalam S, maksudnya dalam himpunan semesta, maka anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota A disebut komplement. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya adalah yang bukan anggota A, di luar dari anggota A. Nah, tetapi berpatokan pada himpunan semestanya. Ditulis dengan A tanda kutip atau A pangkat C. Nah, dibacanya A komplement. Langsung saja ke pembahasan. Di sini diketahui S-nya adalah atau himpunan semestanya adalah angka 1 sampai 6 berurutan. Kemudian B-nya adalah, nah di sini maksudnya A ya, bukan B ya. Dan himpunan A-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya adalah tentukanlah A komplement dengan mendaftar anggotanya. Kita jawab yang A. Nah, untuk menjawab soal yang A komplement, itu caranya adalah sebagai berikut. Lihat, di himpunan A dan himpunan semesta, ya, adakah angka yang sama? Ternyata ada, yaitu semua anggota himpunan A itu ada di anggota himpunan S. Berarti yang A ini kita coret semuanya.
Maka jawabannya adalah anggota yang ada di himpunan S yang sisanya, yaitu adalah 1 dan 6. Seperti ini. Jadi S ini adalah sebagai patokannya. Nah, jadi komplement itu adalah di luar dari anggota himpunan A. Berarti bukan 2, 3, 4, 5, melainkan 1 dan 6. 1 dan 6 ini berada di luar dari A. Nah, dia beradanya pada himpunan semesta. Ini jawabannya. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, caranya seperti ini. Kenapa cuma satu lingkaran? Kan di sini ada himpunan S juga. S ini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta itu kotak ya seperti ini. Yaitu himpunan yang sebagai patokan. Isinya itu seluruhan dari himpunan. Jadi tidak perlu dibuat gambar lingkaran lagi. Nah, kemudian yang kita perlu buat gambar adalah himpunan A-nya saja. Nah, karena di sini A-nya ada satu himpunan, maka lingkarannya cuma satu deh. Nah, untuk angkanya berapa? Ya kita tulis saja. Anggota himpunan A itu angkanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, nah, di sini ada sisa angka, yaitu angka 1 dan angka 6. Itu taruhnya di luar, 1 dan 6. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. 1 dan 6 ini adalah jawabannya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Untuk gambar dari komplement suatu himpunan. Jika diminta untuk diarsir, maka yang diarsir adalah kotaknya ini yang ada di luar lingkaran. Ini jawabannya. Gampang ya? Mudah sekali. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan himpunan pada soal cerita. Nah, di sini ada rumusnya sebagai berikut. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B ditambah NA gabungan B komplement. Maksudnya apa sih? NS ini banyaknya anggota himpunan semesta atau keseluruhannya. NA ini adalah banyaknya anggota himpunan A, NB adalah banyaknya anggota himpunan B, kemudian ada NA irisan B, yaitu banyaknya anggota himpunan A irisan B, dan yang terakhir ada NA gabungan B komplement, banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Langsung saja kita bahas soalnya sebagai berikut. Di sini dari 50 siswa kelas 7 SMP Integral Hidayatullah, berarti kelas 7 SMP Integral Hidayatullah, totalnya ada 50 siswa. Maka kita bikin keterangannya sebagai berikut. Nah, diketahui si 50 siswanya ini, karena dia total keseluruhan, berarti dia adalah MS-nya. Nah, dikatakan sebagai himpunan semesta atau jumlah siswa seluruhnya. NS ini adalah banyaknya siswa seluruhnya. 24 siswa suka pelajaran matematika. Nah, berarti yang suka pelajaran matematika itu bisa kita nyatakan sebagai NA. Nah, berarti NA sama dengan 24 siswa. Nah, kemudian 30 suka pelajaran IPA. Nah, IPA ini kita misalkan dengan B. Berarti NB-nya sebanyak 30 siswa. Dan 8 siswa tidak menyukai keduanya. Nah, kalau tidak menyukai keduanya, itu adalah yang ini. A gabungan B komplement. Ini adalah banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya. Nah, seperti ini ya. Itu totalnya adalah 8 siswa. Pertanyaannya, nah, berapa banyak siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA? Berarti yang suka keduanya. Yang suka keduanya itu adalah A irisan B. Nah, seperti ini. Sama dengan kita misalkan dengan huruf X. Nah, maka untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus yang ini. Caranya sebagai berikut, kita kerjakan di sini saja. Nah, kita tulis rumusnya. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B atau yang suka keduanya dikurangi yang tidak suka keduanya. Ditambah yang tidak suka keduanya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. NS, banyaknya siswa seluruhnya kelas 7 adalah 50. Ditambah NA yang suka matematika, yaitu 24 siswa. Kemudian ditambah yang suka pelajaran IPA, yaitu 30 siswa, dikurangi dengan jumlah siswa yang suka keduanya. Nah, karena yang dicari itu adalah yang suka keduanya, berarti kita tulis dengan X. Nah, ditambah yang tidak suka keduanya, yaitu 8 siswa. Kemudian kita eksekusi, ya, 24 ditambah 50 dapat 54, kemudian ditambah 8 yaitu 62. Berarti 50 sama dengan negatif X ditambah 62. Seperti ini. Pertanyaannya adalah yang tidak suka keduanya, si X-nya ini.
Nah, X-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri, dan 50-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Tukar posisi ya. Jadinya seperti ini. Karena dia X-nya negatif, pindah melewati sama dengan, berubah menjadi positif. Jadi X sama dengan 62, 50-nya positif, berubah jadi negatif, dikurangi 50. Nah, berarti banyaknya siswa yang suka pelajaran matematika dan IPA adalah 12 orang atau 12 siswa. Ini jawabannya. Ya, bagaimana adik-adik? Mudah kan? Jadi, untuk mengerjakan soal-soal berikut, jangan lupa kita analisa terlebih dahulu apa yang diketahui, dan jangan lupa kita kerjakan dengan tenang, supaya adik-adik bisa mengerjakannya dengan lancar. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.